Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oom Romlah dari RSUD Walet, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan aksi orientasi P3K dan rencana aksi perubahan yang mengangkat judul Proses Sterilisasi Alat Medis untuk Mencegah Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSUD Walet. Inilah profil penulis. Latar belakang. Orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga perawat yang handal dan profesional. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai, maka diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai bekerja di lingkungan rumah sakit. Maksud penyusun laporan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2026, yakni memberikan informasi pelaksanaan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2026 di RSUD Walet. Waktu dan tempat. Pelaksanaan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei hingga 30 Juni 2026 melalui daring di Google Classroom dari tempat tugas masing-masing, dan adapun bela negara bertempat di Balai Diklat Kabupaten Majalengka. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Renstra RSUD Walet yang mempunyai visi menjadi rumah sakit yang unggul dan pelayanan dengan mengembangkan pendidikan dan penelitian tahun 2030. Misi: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengembangkan pendidikan dan pelatihan, peningkatan penelitian sebagai inovasi pemberi layanan. Tujuan RSUD Walet Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan pendidikan dan penelitian kesehatan. Tupoksi P3K: mengelola administrasi perkantoran, menyusun dan mempersiapkan arsip, mengelola persediaan barang dan perlengkapan, menyiapkan laporan kegiatan dan laporan keuangan sesuai bidang tugas. Rencana hasil kerja. Kegiatan 1. Mengidentifikasi alat yang akan melalui proses dekontaminasi, pencucian, pengemasan, sterilisasi, penyimpanan, dan distribusi. Tujuan kinerja: memastikan seluruh tahapan sterilisasi dilakukan secara benar. Indikator pencapaian: daftar tahapan sterilisasi dan jenis alat medis terdokumentasi. Waktu perolehan: tahun 2026 sampai tahun 2030. 2. Melakukan identifikasi dan observasi proses sterilisasi alat medis di ruang CSSD. Tujuan kinerja: mengetahui kesesuaian proses sterilisasi dengan SOP yang berlaku. Indikator pencapaian: tersedianya data hasil observasi proses sterilisasi. Waktu perolehan: tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Yang ketiga, menyusun checklist monitoring proses sterilisasi alat medis. Mempermudah pengawasan pelaksanaan sterilisasi sesuai prosedur. Tersedianya checklist monitoring proses sterilisasi tahun 2026 sampai tahun 2030. 4. Melakukan monitoring pelaksanaan proses sterilisasi sesuai SOP. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap prosedur sterilisasi. Minimal 95%
tahapan sterilisasi dilaksanakan sesuai dengan SOP. Tahun 2026 sampai tahun 2030. Yang kelima, melakukan pencatatan hasil sterilisasi dan dokumentasi indikator sterilisasi. Menjamin ketelusuran hasil sterilisasi. Seluruh hasil sterilisasi terdokumentasi dengan lengkap. Tahun 2026 sampai dengan 2030. Foto rencana hasil kerja saya. Menerima alat medis dari ruangan. Rendam selama 15 menit dengan cairan enzimatik. Cuci bilas. Tiriskan. Set alat sesuai dengan kebutuhan. Pencatatan hasil dekontaminasi alat yang siap untuk disterilkan. Mengemas alat medis menggunakan wrapping paper, memberi label dan tanggal kadaluarsa. Penyilaran alat yang menggunakan pouches. Mencatat alat dan selanjutnya proses sterilisasi. Mengeluarkan alat dari otoklav. Monitoring alat hasil yang disterilkan. Pencatatan hasil alat yang telah disterilkan. Pendistribusian kepada petugas ruangan rawat inap. Penutup. Kesimpulan. Petugas mampu memahami visi, misi, tata nilai, kebijakan, program, dan kegiatan di rumah sakit. Petugas mampu memahami proses pelayanan dari setiap unit di rumah sakit. Petugas mampu memahami uraian tugas, pokok, dan fungsinya. Saran, BKPSDM sebaiknya berkesinambungan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi P3K. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengadakan pembinaan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Demikian laporan orientasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.